Apa Abdul Majid, mahasiswa psikologi, teman diskusi kalian. Kalau kalian masih ingat di video part 1 aku yang salah satu isi materinya itu ngebahas tentang anima atau jiwa yang dimiliki oleh makhluk hidup. Maka bisa disimpulkan teman-teman kalau manusia itu adalah makhluk hidup yang lebih sempurna kalau dibandingkan dengan anima yang lainnya. Misalnya nih, kemampuan untuk makan, minum, terus berkembang biak ataupun bertahan hidup, dimana semua kemampuan itu dimiliki oleh semua anima. Tetapi ada pula kemampuan yang hanya dimiliki oleh anima intelektiva, yaitu kemampuan untuk berpikir dan berkembang, dimana kemampuan ini itu tidak dimiliki oleh kemampuan anima yang lainnya. Dan karena manusia itu adalah makhluk hidup yang dinamik, maka ia selalu mengalami perubahan sesuai dengan masa perkembangannya. Baik perubahan tersebut itu terjadi secara psikologis maupun fisiologisnya. Dan di video kali ini aku bakal ngebahas faktor apa saja yang menentukan dan mempengaruhi perkembangan manusia dengan 3 teori. Jadi tonton video ini sampai selesai agar kalian makin paham. Kita mulai dari yang pertama, yaitu teori nativisme. Menurut teori nativisme ini, perkembangan manusia itu ditentukan oleh faktor keturunan atau genetik yang dibawa manusia semenjak ia dilahirkan. Kemudian sifat-sifat bawaannya itulah yang akan menentukan keadaan manusia tersebut di sepanjang hidupnya. Yang menurut teori ini itu tidak bisa diubah baik oleh pengalaman, pendidikan maupun lingkungan. Maka artinya keadaan manusia itu akan sangat bergantung pada sifat-sifat yang diturunkan oleh orang tuanya. Akan tetapi ternyata teori ini tidak dapat diterima oleh ahli-ahli yang lain. Dan terbukti dengan adanya teori lain yang seperti dikemukakan oleh William Stern. Dan juga teori ini itu menimbulkan sebuah konsekuensi paham, yaitu bahwa apabila seseorang dilahirkan dengan baik, maka selamanya ia akan menjadi baik. Namun sebaliknya, kalau manusia itu dilahirkan dengan bawaan tidak baik atau jahat, maka dia pun akan tetap menjadi jahat, yang menurut teori ini itu tidak bisa diubah baik oleh pendidikan, pengalaman maupun lingkungan. Maka pada ranah pendidikan, hal ini akan menciptakan keadaan pesimistis. Kemudian yang kedua ada teori empirisme. Jadi teori ini itu adalah teori yang berlawanan dari teori nativisme tadi, di mana menurut teori empirisme ini mengemukakan bahwa perkembangan manusia itu ditentukan oleh pengalaman-pengalaman yang manusia peroleh selama masa perkembangannya. Jadi menurut teori ini itu manusia yang dilahirkan di dunia itu selayaknya kertas putih yang di atasnya itu belum ada tulisan sama sekali. Jadi mau menjadi seperti apa manusia itu ditentukan oleh apa yang akan dituliskan di atas kertas putih kosong tersebut. Maka dari pemahaman teori empirisme ini, pendidikan maupun pengalaman itu memiliki peranan yang sangat besar dalam menentukan kondisi seseorang di kemudian hari. Teori ini juga dikenal dengan teori tabula rasa, yaitu teori yang memandang bahwa faktor genetik atau bawaan itu tidak mempengaruhi perkembangan manusia. Dan teori yang terakhir ini adalah teori gabungan dari teori nativisme dan teori empirisme, yaitu teori konvergensi. Jadi menurut teori konvergensi ini, baik faktor genetik maupun faktor pengalaman itu sama-sama memiliki peranan dalam menentukan kondisi individu. Jadi teori konvergensi itu mengemukakan bahwa perkembangan manusia itu akan ditentukan oleh faktor bawaan yang dimiliki manusia sejak ia dilahirkan, atau disebut dengan faktor endogen, dan juga dipengaruhi oleh faktor pengalaman dan lingkungan atau yang disebut dengan faktor eksogen. Aku kasih satu analogi yang aku pahami dari ungkapan Ki Hajar Dewantara. Misalnya gini teman-teman, ada sebutir benih jagung yang jatuh di tanah yang subur, kemudian airnya melimpah, sinar mataharinya dapat, kemudian ditambah dengan pemeliharaan dari petani yang baik, maka tanaman tersebut akan tumbuh dengan baik. Akan tetapi, kalau bibit yang baik tersebut jatuh di tanah yang kering, yang tidak subur, tidak dapat sinar matahari, perawatan yang kurang,
maka tanaman tersebut itu tidak akan tumbuh dengan baik pula, walaupun sebenarnya bibit tersebut baik. Alasannya karena keadaan atau lingkungannya itu tidak mendukung untuk dirinya itu tumbuh. Ataupun begini teman-teman, kalau ada satu bibit jagung yang mungkin kualitasnya kurang baik, tetapi mendapatkan pemeliharaan yang baik dari petani, tanahnya subur, airnya melimpah, sinar mataharinya dapat, maka tanaman tersebut walaupun sebenarnya kurang baik akan tumbuh menjadi tanaman yang baik karena dukungan dari lingkungan tadi yang membuatnya menjadi subur. Jadi pada intinya teman-teman, baik faktor genetik maupun faktor pengalaman itu sama-sama memiliki peranan penting dalam perkembangan manusia. Gimana teman-teman? Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang di video part 7. Kenalin, nama aku Abdul Majid, mahasiswa psikologi, teman diskusi kalian. Setelah di video part 6 kemarin aku ngebahas tentang faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan manusia, yang di dalamnya juga sedikit men-spill apa itu faktor endogen dan eksogen. Maka di video kali ini aku bakal ngejelasin lebih terperinci lagi apa sih itu faktor endogen maupun eksogen. Nah, setelah barusan kita tahu nih pengertian dari faktor endogen, maka pertanyaan selanjutnya adalah apa saja sih faktor-faktor dari endogen itu sendiri. Sewaktu manusia itu dilahirkan, maka manusia tersebut sudah memiliki sifat atau keadaan bawaan atau keadaan tertentu, terutama pada aspek fisik teman-teman. Misalnya gini nih, pada aspek fisik yang kita bawa sejak lahir, misalnya warna kulit yang kita miliki, warna rambut ataupun jenis rambut dan lain sebagainya, intinya yang berhubungan dengan fisik. Yang pada umumnya aspek fisik ini tidak bisa kita ubah. Di samping faktor endogen atau genetik ini yang mempengaruhi aspek fisik, faktor endogen atau genetik ini juga memiliki sifat-sifat bawaan yang berupa psikologis, yaitu temperamen. Jadi, temperamen ini merupakan sifat-sifat pembawaan yang berhubungan dengan fungsi-fungsi fisiologis pada tubuh kita, misalnya pada darah, cairan-cairan, ataupun kelenjar-kelenjar yang ada dalam diri manusia. Akan tetapi perlu diketahui teman-teman bahwa temperamen itu berbeda dengan sifat atau watak yang dimiliki oleh seseorang. Dimana kalau sifat atau watak yang dimiliki oleh seseorang itu merupakan keseluruhan dari aktivitas atau peristiwa yang terjadi pada manusia yang kita bisa lihat atau bisa kita tampakkan melalui kehidupan sehari-harinya sebagai hasil pembawaan maupun aspek lingkungan yang mempengaruhinya, yang sifatnya itu lebih tidak konstan alias bisa berubah-ubah tergantung bagaimana situasi atau kondisi yang menerpa dari seorang individu itu sendiri. Tipe temperamen pada manusia itu ada 4 teman-teman. Yang pertama adalah sanguinis, yang kedua adalah phlegmatis, yang ketiga koleris, dan yang keempat melankolis. Nah, setelah barusan kita ngebahas tentang faktor dari endogen yang mempengaruhi aspek fisik dan psikologis, maka aspek yang terakhir atau faktor yang terakhir dari endogen adalah faktor bakat atau aptitude. Jadi bakat itu bukan sesuatu hal yang telah terjadi, melainkan potensi-potensi yang bisa kita kembangkan untuk berkembang ke suatu arah. Maka agar potensi ini menjadi aktualisasi, maka dibutuhkan yang pertama itu kesempatan, lingkungan yang baik, dan lingkungan yang mendukung. Maka disinilah peranan lingkungan, pendidikan, pengalaman, budaya, ataupun alam sekitar tempat manusia tinggal itu berperan dalam perkembangan manusia. Maka artinya teman-teman, langkah baik untuk mengaktualisasikan sebuah potensi atau bakat yang kita miliki adalah dengan memberinya kesempatan untuk potensi tersebut bisa berkembang. Nah, faktor endogen ini nantinya di masa perkembangan manusia itu akan dipengaruhi oleh faktor eksogen. Nah, faktor eksogen itu adalah faktor yang berada di luar diri manusia atau faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan manusia. Hal ini itu meliputi lingkungan, budaya, pendidikan, ataupun tempat dia tinggal, dan mungkin juga alam sekitarnya. Adapun pengaruh lingkungan dan pendidikan itu sebenarnya ada perbedaan teman-teman.
Jadi kalau pengaruh lingkungan itu sifatnya pasif alias tidak ada paksaan, namun tetap memberikan peranan besar dalam perkembangan manusia. Jadi lingkungan itu hanya memberikan kemungkinan-kemungkinan atau kesempatan pada manusia. Kemudian peran untuk mengambil manfaat dari kesempatan yang ada itu tergantung bagaimana seorang manusia atau individu itu memanfaatkan kemungkinan yang ada. Sedangkan pendidikan itu dijalankan dengan penuh kesadaran, sistematis untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh seorang individu ke arah tujuannya atau yang sesuai dengan cita-citanya. Maka bisa dibilang kalau pendidikan itu bersifat aktif. Artinya pendidikan itu penuh tanggung jawab dan ingin mengarahkan perkembangan individu ke suatu arah tujuan tertentu. Jadi gimana teman-teman? Menurut kalian faktor mana? Faktor endogen atau eksogen yang lebih dominan dalam mempengaruhi perkembangan manusia? Tulis di kolom komentar. Saya Abdul Majid dan sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian senantiasa bahagia. Aku pengen tanya ini ke kalian. Kira-kira kalian pernah kepikiran nggak tentang bagaimana sih pengaruh lingkungan terhadap perkembangan manusia? Nah, dalam psikologi hal ini itu disebut dengan teori konvergensi. Jadi menurut teori ini itu lingkungan itu memiliki pengaruh atau peranan yang begitu besar dalam perkembangan hidup manusia. Dan di video kali ini aku bakal ngebahas bagaimana sih hubungan antara lingkungan dan manusia. Nah, kita bahas satu-satu teman-teman. Kita mulai dari lingkungan fisik terlebih dahulu. Jadi gampangnya gini teman-teman, lingkungan fisik itu adalah segala sesuatu yang berbentuk yang ada di lingkungan sekitar tempat kita tinggal. Contohnya gini teman-teman, seperti kondisi tanah, kondisi alam, iklim, atau bahkan musim. Kita lanjut yang kedua teman-teman, yaitu lingkungan sosial. Lingkungan sosial yang dimaksud dalam video ini adalah lingkungan masyarakat atau orang-orang di sekitar kita tempat tinggal. Di mana di dalam masyarakat ini bakal ada hubungan interaksi antara satu individu dengan individu yang lainnya. Contohnya itu seperti keluarga atau sahabat karib gitu ya. Nah, karena hubungannya itu sangat erat, maka pengaruh yang terjadi dalam seseorang atau individu itu sendiri itu juga bakal lebih besar lagi atau lebih mendalam lagi. Nah, adapun lingkungan sekunder itu adalah lingkungan yang tidak terlalu erat. Artinya ya cukup mungkin seseorang yang cukup kenal aja ataupun saling mengenal cuman tidak erat banget. Maka pengaruh dari lingkungan ini itu tidak sekuat seperti lingkungan primer. Tapi perlu diingat teman-teman bahwasanya lingkungan dan manusia itu tidak berjalan searah atau tidak berat sebelah. Jadi keduanya ini saling memiliki hubungan. Misalnya nih, lingkungan itu bisa mempengaruhi perkembangan manusia, dan sebaliknya manusia itu juga bisa mempengaruhi atau mengubah kondisi lingkungan, atau istilah gampangnya itu adalah hubungan timbal balik. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara manusia itu merespon terhadap lingkungan. Dan di video kali ini aku bakal ngebahas 3 respon manusia terhadap kondisi lingkungan. Yang pertama itu adalah respon manusia yang menolak atau menentang terhadap lingkungan. Hal ini terjadi ketika kondisi lingkungan itu tidak sesuai atau tidak cocok dengan diri manusia itu sendiri. Misalnya nih, kondisi lingkungan atau budaya di dalam lingkungan tersebut itu tidak baik. Maka manusia yang tidak sejalan dengan kondisi tersebut itu bisa melakukan inisiatif atau melakukan aksi untuk mengubah kondisi itu menjadi kondisi yang lebih baik. Kalau yang kedua itu adalah respon menerima lingkungan. Jadi kalau menerima lingkungan ini adalah manusia itu melakukan penerimaan, artinya dia udah cocok dengan norma yang ada dalam masyarakat tersebut ataupun hukum atau budaya yang ada di dalam masyarakat tersebut, dia udah cocok. Jadi ya dia ngikutin alur yang ada dalam lingkungan itu. Dan yang ketiga itu adalah respon netral. Artinya dia itu berada di tengah-tengah teman-teman. Jadi dia tidak menerima lingkungan tetapi juga tidak menolak terhadap kondisi lingkungan itu.